semua, balik lagi bersama saya Teresa Dinda Khairnisa. Saya dari kelas 5 shift 3 dengan jurusan akuntansi. Dan kali ini saya akan menjelaskan tentang packing order teori. Nah, jika teman-teman ingin tahu apa itu packing order teori, maka simak penjelasannya berikut ini ya. Nah, packing order teori adalah teori yang menganggap bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal antara kas yang memiliki peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Packing order teori ini adalah teori yang berlawanan dengan trade-off teori yang minggu kemarin saya jelaskan. Nah, kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan oleh perusahaan melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebihan dan perusahaan yakin akan profitabilitasnya, maka kelebihan antara kas akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Itu menurut Myers dan Maljuv tahun 1984. Menurut Know et al. Tahun 2000, dengan ringkasan yang mengikhtisarkan teori packing order sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi. Yang kedua, perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang sepenuhnya dari dalam dulu, lalu dengan modal keuangan eksternal dan akan dicari. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan yang terakhir. Yang ketiga, saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan dilakukan pada terakhir. Dan yang keempat, untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dan dari tingkat keuntungan serta kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi dengan yang lancar yang tersedia. Nah, packing order teori ini juga mengemukakan adanya urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan. Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan pembiayaan investasinya, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi tidak dapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan yang kedua. Lalu teori ini juga membuat perusahaan tidak mempunyai target kas yang optimal, sehingga perusahaan akan cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya. Itu menurut Ginkar tahun 2013. Teori packing order juga menjadi salah satu teori yang memiliki keterkaitan dengan variable dependent, yaitu cash holding di dalam penelitian ini. Karena packing order teori menjelaskan faktor penentu dalam menahan kas yang berkesimpulan bahwa tidak ada kas yang optimal, melainkan kas berperan sebagai penyangga laba ditahan untuk kebutuhan investasi. Kas yang tersedia ketika profit yang diperoleh perusahaan lebih besar dari kebutuhan investasinya. Perusahaan yang memiliki kelebihan kas dan yakin akan profit dari investasi mereka akan membagikan kas tersebut kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Selain dilihat dari variable dependent cash holding, teori packing order ini juga memiliki keterkaitan. Selain dilihat dari variable dependent cash holding, teori packing order ini juga dilihat berketerkaitan pada variable independent, yaitu cash flow. Perusahaan yang memiliki tingkat cash flow yang tinggi memiliki kas dalam jumlah yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan lebih menyukai pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal. Perusahaan yang mengalami peningkatan cash flow cenderung untuk menahan pendapatan mereka, mengumpulkan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendanai investasi dimanfaatkan ketika terjadi financial distress. Variable independent capital expenditure juga memiliki keterkaitan dengan teori packing order. Menurut teori packing order, ada hubungan negatif antara capital expenditure dan kepemilikan kas karena capital expenditure dianggap sebagai arus kas. Karena perusahaan yang memiliki capital expenditure berkaitan dengan dana yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap,
Jika sebuah perusahaan berinvestasi dalam aset tetap, hal ini mengurangi posisi kasnya. Perusahaan dengan capital expenditure akan semakin rendah, maka kapasitas hutang perusahaan juga akan semakin rendah sehingga perusahaan akan memiliki jumlah uang tunai yang besar atau yang lebih banyak. Nah, jadi intinya dari kesimpulan dari materi kali ini adalah teori pecking order itu adalah teori yang berlawanan dengan trade-off teori. Kalau trade-off teori itu adalah mengemukakan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya memegang kas dan keuntungan dari memegang kas. Nah, kalau dari pecking order teori ini adalah berlawanan dengan trade-off teori. Karena si teori pecking order ini beranggapan bahwa tidak ada tingkat cash holding yang optimal, tetapi memiliki kas peran sebagai penyangga antara laba ditahan dan kebutuhan investasi. Kas akan tersedia ketika profit yang dihasilkan dari perusahaan tersebut melebihi kebutuhan investasinya. Ketika kas tersedia dalam jumlah yang berlebihan dan perusahaan yakin akan profitabilitasnya, maka kelebihan kas akan dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Jadi teman-teman, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah penyebutan. Mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.